penasaran sama apa aja yang ada di bumi ini? Sama kok, aku juga. Nah, aku di sini pengen ngejelasin tentang ruang lingkup geografi dan bidang studi geografi. Tapi aku jelasinnya nggak sendirian, aku sama temen aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lita. Dan aku Berlin, kita dari kelas 10-4. Apa itu geografi? Geografi itu berasal dari bahasa Yunani. Geografi. Bukan, kalau itu mah English. Geo itu artinya bumi dan grafian itu artinya tulisan. Dan geografi itu bidang studi yang mempelajari tentang bumi dan isi yang ada di dalamnya. Pada ilmu geografi terdapat 3 ruang lingkup. Yang pertama ada geografi fisik yang mempelajari tentang alam di sekitar dan gejala-gejala fenomena yang terjadi. Yang kedua ada geografi sosial yang mempelajari tentang perilaku manusia baik individu maupun kelompok dan dampaknya di masyarakat. Dan yang ketiga ada geografi regional yang mempelajari tentang aspek fisik dan manusia pada suatu wilayah. Di sini aku ingin nyebutin satu contoh tentang ruang lingkup geografi pada kehidupan sehari-hari. Kalian lihat di sana, mau mendung kan? Nah, itu salah satu contoh dari ruang lingkup geografi. Itu karena pemahaman dari ruang lingkup geografi adalah kita dapat memprediksi cuaca atau iklim di suatu daerah dataran tinggi maupun rendah. Hal ini dapat membantu kita dalam merencanakan aktivitas sehari-hari dan menghindari resiko seperti banjir dan gempa bumi. Selain itu, kita memanfaatkan sumber daya alam yang dihasilkan oleh suatu daerah seperti air untuk irigasi atau energi geotermal untuk listrik, yang semuanya merupakan kajian dari geografi. Objek studi geografi adalah geosfer, yaitu fenomena yang terjadi di bumi. Yang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada objek material dan juga objek formal. Nah, objek material adalah lapisan-lapisan bumi, yaitu ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan juga antroposfer. Penjelasan dari atmosfer adalah meliputi lapisan udara yang menyeliputi bumi dan segala peristiwa cuaca serta iklim di dalamnya, seperti angin, awan, dan suhu. Yang kedua, ada litosfer. Litosfer merujuk pada lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan dan tanah, termasuk bentuk-bentuk tahan seperti pegunungan, gunung api, serta sumber daya seperti minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, ada hidrosfer, yaitu mencakup semua bentuk perairan di permukaan bumi, baik air, tawar ataupun asin, seperti sungai, danau, laut, dan juga air tanah. Nah, yang keempat ada biosfer. Hal ini mempelajari semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, termasuk tumbuhan atau flora dan hewan atau fauna, serta interaksi ekosistemnya. Yang kelima, yaitu ada antroposfer. Fokus pada manusia dan segala aktivitasnya yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk pemukiman, kota, pola persebaran penduduk, serta aspek sosial budaya. Dan selanjutnya adalah objek formal, yaitu adalah sudut pandang untuk mengkaji keruangan seperti pola, terkaitan, dan juga prosesnya. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu kalian beberapa contoh objek studi geografi, yaitu yang pertama ada perubahan musim, banjir, kebakaran, dan aktivitas manusia seperti migrasi, perdagangan, dan juga penggunaan lahan. Nah, selanjutnya adalah contoh keruangan, yaitu di sini menunjukkan bahwa Ibu Ana membentuk pola rute yang dilakukan di waktu yang sama dalam setiap hari. Hal ini dapat menunjukkan keruangan antara rumah dengan pasar. Nah, selanjutnya adalah contoh pendekatan ke lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama adalah penebangan pohon secara liar. Hal ini dapat
menyebabkan air seluruhnya mengalir ke Sungai Ciliwung. Nah, itu aja penjelasan dari kami terkait studi geografi dan juga ruang lingkup beserta contoh-contohnya. Ya, semoga ilmu ini atau video ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Oke, bye-bye. Dadah!